What's up guys, bareng gue Erpan. iOS 26 beta yang keempat udah dirilis Apple Rabu dini hari waktu Indonesia, yang kembali membawa konsep liquid glass yang sempet ditinggalin di iOS 26 beta yang ketiga. Plus juga ada perilisan iOS 26 public beta yang pertama. So, fitur baru apa aja yang ada atau yang terjadi perubahan di iOS 26 beta yang keempat, plus perbaikan-perbaikan apa aja yang dilakukan oleh Apple di versi kali ini, langsung aja kita mulai journey-nya. Let's go! Oke, sekarang kita udah ada di iOS 26 beta yang keempat untuk size update-nya. Di iPhone 11 Pro punya gua ini ada di 1,76 GB di update dari iOS 26 beta yang ketiga. Lalu untuk build number-nya bisa dilihat di sini. Di bagian iOS version ada di 23A5297i. Oh ya, ternyata ada rilis ulang iOS 26 beta yang keempat setelah dirilis di Rabu dini hari. Di Jumat dini hari ini ada rilis ulang dari iOS 26 beta yang keempat bersamaan dengan public beta yang pertama. Untuk yang rilis ulang ini ada size update-nya itu ada sekitar 988,5 MB di iPhone 11 Pro punya gua dari iOS 26 beta yang keempat di versi sebelumnya. Di sini ada perubahan di build number-nya, sekarang itu jadi 23A5297M. Tadinya I jadi M. Begitu juga dengan iOS 26 public beta yang pertama. Bisa teman-teman lihat di iPhone punya gue yang satunya ini. Teman-teman bisa lihat ini iOS 26 public beta yang pertama. Jadi kalau teman-teman udah ikutan beta program, tinggal di klik aja di sini beta update-nya, ubah menjadi public beta. Nanti tinggal dikembaliin, bakal muncul update-annya untuk versi yang pertama. Untuk semua fitur, terus juga build number dan lain sebagainya, ini bakal sama banget dengan iOS 26 beta yang keempat. Jadi nggak ada beda, cuman penamaan aja yang beda dan peruntukannya. Beberapa perubahan-perubahan yang terjadi, tentunya yang pertama dan yang paling utama, yang paling berasa adalah kembalinya liquid glass. Yang pertama, kita lihat dulu di bagian aplikasi Safari. Di bagian di sini title bar dan di button-button bawahnya ini udah kembali lagi ada yang namanya liquid glass. Jadi sekarang nggak terlalu frosted, tetap ada liquid glassnya, tapi nggak transparan sebelumnya. Jadi nilai atau value dari frostednya tetap berasa, tapi liquid glassnya juga ada sentuhannya gitu. Jadi antara ngeblend antara beta kedua dan beta yang ketiga, which is secara look ini manis, bagus, tapi secara fungsional juga tetap oke, karena kita bisa ngelihat tombol-tombolnya dengan jelas. Selain itu juga di aplikasi App Store misalkan, kita bisa lihat juga perbedaannya di sini. Di bagian bawah di sini teman-teman bisa lihat, sekarang itu tetap kelihatan ada liquid glassnya, tapi memang dikombin dengan frosted gitu, jadi kelihatan lebih bagus sih menurut gua. Ini menurut gua tingkat liquid glassnya udah pas, tingkat frostednya juga udah pas, transparansinya tetap ada, tapi untuk visibility kita, untuk clarity kita ngelihat objek, ngelihat font, ngelihat tulisan juga masih terbilang jelas. Begitu juga di bagian control center, walaupun secara look gua tidak melihat perbedaan yang signifikan dibanding dengan beta yang ketiga kemarin. Yang menarik lagi di bagian notification center di sini ada perubahan yang menurut gua cukup oke, dimana kalau kita nge-swipe notifikasi centernya, maka si bagian wallpapernya itu backgroundnya akan jadi gelap gitu. Kita bisa ngelihat bagian-bagian notification center. Nah gini, kalau sebelum kita swipe, pas kita swipe, nah berubah jadi gelap gitu. Jadi kita bisa ngelihat dengan jelas notifikasinya tanpa menghilangkan nilai estetiknya. Oke, mantap ya. Menurut gue ini perubahan yang sangat bagus, sangat oke, dan gue suka ini. Dan untuk iPhone yang sudah support dengan Apple Intelligence atau AI, di bagian notification center kalau ada summarize notif di belakangnya atau di bagian bawahnya ini ada keterangannya, ada teksnya summarize notif. Jadi kita bisa ngelihat bagian mana yang di summarize dan bagian mana yang terpisah. Masih di bagian lock screen juga, di bagian wallpaper kalau kita customize. Oke, di bagian awal ini ada yang namanya wallpaper dynamic, di mana nanti warnanya ini akan berubah-ubah secara dinamis sesuai dengan sistemnya kayak gini. Teman-teman bisa lihat. Nah, kayak gitu, berubah-ubah warnanya. Perubahan lainnya adalah di bagian kamera. Di bagian icon kamera ini terlihat perubahannya. Teman-teman bisa lihat, mungkin kalau kita tidak bandingkan, ini nggak terlalu kelihatan perubahan di icon kamera ini. Tapi gue coba tampilkan gambar perbandingan icon kamera di iOS 26 beta yang ketiga dan beta yang keempat, biar kelihatan perubahannya kayak gimana.
Lalu kalau kita masuk ke menu kameranya, di sini bakal muncul flash screen kayak gini, new camera design. Kalau kita klik continue, di menu kamera ini memang ada perubahan, ada improvement lagi, khususnya di bagian menu bagian bawah ini. Jadi kalau kita geser-geser, ganti mode dari foto ke video atau ke mode yang lainnya, sekarang tombolnya itu ikut-ikutan gerak, karena di versi sebelumnya itu tombolnya itu kayak statis, cuman diam aja. Cuman teks belakangnya aja yang gerak. Kalau sekarang si tombolnya ini ikut gerak ke kanan ke kiri sesuai dengan instruksi atau input dari tangan kita. Kalau kita geser ke kanan ikut juga ke kanan, kalau ke kiri juga ikut ke kiri. Perubahan ini bikin lebih intuitif dan lebih mempermudah kita aja, nggak bingung, jadi animasinya tuh kelihatan bagus. Lalu berikutnya di bagian sound and haptic, di sini ada perubahan nama di bagian menu sini, di bagian bawah. Jadi di beta yang ketiga, namanya itu adalah Light Night Mode, sementara yang sekarang udah diganti nama dengan Reduce Loud Sound. Secara fungsional sama aja, nggak ada perubahan. Begitu juga di bagian Face ID and Passcode, kalau kita lihat buka di sini. Nah, ini ada tampilan baru. Yang pertama di sini akan ada icon gembok warna biru. Kalau sebelumnya itu nggak ada polosan. Lalu untuk teks dari enter your passcode juga masuk ke tengah, nggak di atas lagi. Dan untuk memasukkan passcode, kolom-kolom passcode-nya ini di posisinya itu agak sedikit ke samping. Jadi rata kiri gitu, nggak lagi di tengah. Secara fungsi juga nggak ada perubahan, cuman dari UI aja ada perubahan kayak gini. Lanjut di aplikasi berikutnya adalah di bagian font. Kalau kita masuk ke menu setting, kita scroll ke bawah. Di sini akan ada opsi yang cukup menarik. Di sini ada Screen Unknown Colors. Jadi kalau ada nomor yang tidak ada di kontak handphonenya, kita bisa melakukan 3 aksi, never, atau tanya alasannya dulu, atau mau dicuekin aja di silent. Kalian bisa pilih aja sesuai dengan preferensi. Kalau misalkan kita pilih tanya alasan dulu, nanti kita itu akan diminta untuk kirim voicemail ke penelponnya. So, fitur ini mungkin bisa bermanfaat untuk banyak orang. Karena banyak kan sekarang penipuan-penipuan dengan nomor-nomor yang nggak jelas. Menurut gua mending kalau telepon-telepon yang nomornya tidak dikenal diabaikan saja. Lanjut di bagian berikutnya adalah di bagian performance. Uji coba di atas kertas dengan Geekbench. Ini bisa didapat hasilnya untuk single core-nya 1328 dan untuk multicore-nya ini ada di 3288. Nggak beda jauh kayak di beta yang ketiga. Sementara untuk skor dari GPU-nya memang agak lumayan terpaut jauh. Sebelumnya ini bisa kita lihat 7915, tapi di beta yang keempat ini didapat skor 7214. Secara performa secara umum memang menurut gua ini agak sedikit lebih berat dibanding dengan beta yang ketiga. Beberapa jam ini gua pakai memang terasa sedikit lebih gampang anget, nggak se-fluid, nggak senyaman di beta yang ketiga. Tapi mungkin aja ini karena baru diinstal, baru di-download. Jadi mungkin aja nanti akan ada perubahan-perubahan setelah beberapa hari. Terus untuk baterainya, gue ngerasa ini juga lumayan boros untuk baterainya. Gue harus tes lagi untuk beberapa hari sih untuk memastikan apakah benar-benar boros atau karena memang awal-awal install aja. Hal lainnya adalah di bagian M-Banking. Nah, ini kabar baik nih buat para teman-teman yang udah nanyain banyak banget nih kalau M-Banking BCA apakah udah bisa atau belum. Dari banyak forum-forum yang gue lihat di berbagai platform media sosial, ternyata M-Banking BCA di beta yang keempat ini udah bisa digunakan. Kalau nanya bang, apakah lu udah coba? Personally, sejujurnya gue belum coba karena gue tidak menggunakan M-Banking di handphone yang masih beta. So, kalau kalian udah nyoba, boleh komen di kolom komentar apakah udah bisa atau belum. Begitu juga dengan M-Banking yang lain karena memang masih banyak banget yang nanyain tentang M-Banking. Terus apa bang bedanya untuk public beta dan developer beta? Sekali lagi, lebih kepada penghususan atau targetnya itu untuk siapanya. Kalau developer beta memang dihususkan untuk para developer aplikasi biar mengembangkan aplikasinya, menambahkan atau meningkatkan kompatibilitas aplikasinya dengan iOS terbaru dan lain sebagainya. Biasanya itu banyak banget bugs, banyak banget aplikasi-aplikasi yang memang kayak belum bisa digunain maksimal. Lain halnya dengan public beta biasanya relatif lebih aman. Sebetulnya kalau kalian pengen coba-coba beta, idealnya lebih aman pakai public beta aja. Nanti akan gue coba bantu juga gimana cara install untuk public beta. So jangan lupa ikuti terus channel ini, kalian follow, kalian subscribe, dan juga tonton juga video gue yang lain biar dapat informasi lebih kayak gini. Thanks for watching, see you next video. Bye-bye. Gadget and technology.